Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irka Saliha dari kelas 1C dengan NIM 22272200095. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Bapak Sigit Setiawan MPD. Di video kali ini saya akan bercerita mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan menyanyikan lagu terkait kisah tersebut. Judulnya Kisah Nabi Sulaiman, Raja dari Segala Makhluk. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, anaknya yakni Nabi Sulaiman meneruskan kerajaan Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sulaiman berdakwah berdasarkan Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Selain menjadi nabi, Allah juga mengangkat atau menganugerahkan kerajaan yang besar yang pernah ada di dunia untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia menjadi raja untuk segala makhluk, tidak hanya manusia. Nabi Sulaiman juga merajai binatang serta makhluk gaib seperti jin dan setan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin dan setan tunduk pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam surat Saba, dijelaskan para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, dan piring-piring yang besar. Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat, ialah melunakkan tembaga. Alkisah, pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung yang berbaris dengan tertib. Saat memeriksa kawanan burung, Nabi Sulaiman melihat burung hudhud tidak ada di tempat. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia, kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas, kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Tak lama, burung hudhud pun datang dan langsung memberi kabar dari negeri Saba. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, wahai Nabi Sulaiman. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan, kata burung hudhud dengan serius. Burung hudhud memberitahu bahwa dia menjumpai seorang perempuan dengan singgasana yang besar. Perempuan itu ialah Ratu Bilqis. Hudhud menyebut Ratu Bilqis dan pengikutnya menyembah matahari. Tetapi Nabi Sulaiman tidak langsung percaya atas berita burung hudhud tersebut. Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud untuk membawa surat ke negeri Saba tersebut. Saat mendapati surat itu, Ratu Bilqis tampak terkejut dan kebingungan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, tulis Nabi Sulaiman dalam surat itu. Balkis lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi Nabi Sulaiman menolak semua itu dan beliau mengancam bakal berperang melawan kerajaan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman lalu menanyakan kepada bala tentaranya, siapa yang sanggup untuk membawa singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya sebelum mereka datang menyerahkan diri. Ifrit dari golongan jin berkata bahwa ia sanggup membawa singgasana tersebut sebelum Nabi Sulaiman bangkit dan berdiri dari tempat duduknya. Tetapi ada orang lain yang berkata bahwa ia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman sempat mengedipkan mata. Seketika, singgasana Ratu Bilqis terlihat di hadapan Nabi Sulaiman. Bilqis pun tiba di kerajaan Nabi Sulaiman. Bilqis kagum dengan kemewahan kerajaan yang ditempati oleh Nabi Sulaiman tersebut. Saat diminta masuk ke dalam istana, Bilqis menyingkapkan pakaiannya karena ia mengira ia sedang melewati kolam air yang besar. Lalu Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi oleh kaca, kata Nabi Sulaiman. Bilqis lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku. Aku berserah diri kepadamu, Nabi Sulaiman, bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam, ucap Bilqis. Tunduknya Ratu Bilqis membuat kerajaan Nabi Sulaiman semakin luas. Nabi Sulaiman juga diberikan Allah mukjizat dapat menundukkan angin. Dengan angin itu, Nabi Sulaiman bisa melakukan perjalanan dengan cepat.
Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan pula. Surat Saba ayat 12. Nabi Sulaiman lalu wafat di usia 66 tahun. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Nabi Sulaiman meninggal saat duduk di atas kursi. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat milik Nabi Sulaiman itu dimakan oleh rayap. Nah, dari kisah tersebut atau dari cerita tersebut, di sini saya akan menyanyikan lagu yang terkait dengan cerita tersebut. Dahulu kala Nabi Sulaiman sang raja berkumpul bersama rakyat binatang. Semua hadir kecuali satu, yaitu si burung hudhud. Ternyata hudhud sedang pasang mata pada sebuah negeri yang rakyatnya menyembah matahari. Ratu Bilqis pemimpin negeri Saba. Burung hudhud itu namaku, dengan jambulku yang lucu. Namun jangan coba mengganggu, kan ku sembur mata yang menyerangku. Dahulu kala Nabi Sulaiman sang raja berkumpul bersama rakyat binatang. Semua hadir kecuali satu, yaitu si burung hudhud. Ternyata hudhud sedang pasang mata pada sebuah negeri yang rakyatnya menyembah matahari. Ratu Bilqis pemimpin negeri Saba. Burung hudhud itu namaku, dengan jambulku yang lucu. Namun jangan coba mengganggu, kan ku sembur mata yang menyerangku. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.